Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Apakah teman-temannya semuanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah baik, hari ini materi kita yaitu tentang haji dan Umrah. Pintar. Nah, pertama kita membahas tentang haji terlebih dahulu. Pengertian haji, di mana secara bahasa haji yang berarti menyengaja atau menuju, yang mana mengacu pada niat untuk mendatangi tempat tersebut dengan tujuan tertentu. Sedangkan secara istilah haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah dengan melaksanakan serangkaian ritual yang telah ditentukan. Nah, di mana haji ini dilakukan sekali dalam setahun pada waktu yang spesifik, yaitu pada bulan Zulhijjah. Nah, di mana haji merupakan ibadah yang memiliki waktu pelaksanaannya itu terikat pada tahun-tahun tertentu. Nah, haji ini memiliki waktu yang terikat. Waktu pelaksanaannya ini wajib, namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Nah, di sini sudah paham tentang pengertian haji? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hukum haji, di mana hukum haji ini merupakan wajib. Wajibnya ini itu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Di mana terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, di mana pada Quran surah Al-Imran ayat 97 ini menjelaskan bahwasanya haji adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang setiap muslim yang mampu. Bukan mampunya ini mampu baik secara fisiknya, mampu baik secara mentalnya maupun finansialnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang syarat wajib dan sah haji. Ada beberapa syarat wajib dan sah haji yang itu dapat melaksanakan haji tersebut. Yang pertama yaitu Islam, di mana seorang mukmin melaksanakan haji itu harus Islam. Jika orang tersebut tidak Islam, apakah boleh melaksanakan ibadah haji? Tidak. Nah, yang kedua balik, di mana sudah mencapai usia balik ataupun dewasa. Yang ketiga berakal sehat, memiliki akal sehat yang tidak gila ataupun mengalami gangguan jiwa. Yang keempat merdeka, di mana orang yang melakukan haji tersebut bukan budak. Selanjutnya yaitu istihad ataupun mampu. Mampu di sini mampu secara fisik, finansial, dan keamanan untuk melaksanakan haji, termasuk itu biaya perjalanan, kesehatan ataupun bekal keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya itu adanya mahram. Adanya mahram ini yaitu wanita harus didampingi mahram atau dalam rombongan yang aman selama dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu rukun haji. Adapun rukun haji adalah hal-hal yang pokok yang harus dilakukan selama perjalanan haji. Nah, dari rukun ini jika salah satu dari rukun ini tidak dilaksanakan, maka haji kita tersebut tidak sah. Adapun rukun haji yang pertama ihram. Ihram di sini yaitu niat dan pakaian khusus yang harus dikenakan ketika memulai ibadah haji, di mana pakaian ihram adalah pakaian putih yang tidak memiliki jahitan bagi pria, sedangkan wanita menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Wukuf yang berarti berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Selama wukuf, para jemaah haji ini memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk pengabdian dan permohonan ampun kepada Allah. Nah, selanjutnya itu tawaf ibadah. Setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji harus melakukan tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak
hingga matahari tenggelam pada tanggal 9 Zulhijjah tadi. Yang ketiga yaitu bermalam di Musdalifah. Pada malam tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji harus bermalam di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Yang ketiga bermalam di Mina. Jamaah haji harus bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu melempar jumroh. Melempar jumroh ini adalah ritual melempar batu kecil ketika melempar jumroh ini adalah ritual melempar batu kecil ketika tiang jamaah ke tiang jumroh di Mina, di mana dilakukan pada hari raya Kurban dan hari tasyrik sebagai simbol menolak godaan dan bisikan setan. Nah, selanjutnya itu mencukur rambut. Selanjutnya yaitu menyembelih hadiu, di mana menyembelih hadiu ini ataupun hewan kurban adalah kewajiban setiap jamaah haji yang melakukan haji tamattu dan qiran. Hanya jamaah haji yang melakukan haji tamattu sama qiran ini yang melakukan menyembelih hadiu. Nah, selanjutnya itu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Nah, di mana jika salah satu wajib haji ini ditinggalkan, maka seseorang tersebut harus membayar denda ya. Nah, selanjutnya yaitu tadi sudah haji. Tadi kita sudah membahas tentang haji, lalu sudah apa? Sudah. Selanjutnya kita membahas tentang umroh. Umroh adalah ibadah yang hampir mirip dengan haji, namun tidak memiliki waktu pelaksanaan yang khusus seperti haji. Haji kan tadi kan memiliki pelaksanaan yang khusus, sedangkan umroh tidak. Nah, secara bahasa umroh berarti berziarah, sedangkan secara istilah umroh adalah kunjungan ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu yang tidak ditentukan dengan melakukan ritual yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu hukum haji, di mana hukum umroh ini berbeda dengan haji, di mana haji tadi kan hukumnya wajib, sedangkan kalau umroh ini hukumnya itu sunnah muakkad, di mana maksudnya yaitu melaksanakan umroh adalah satu amalan yang sangat dianjurkan, dan jika kita melakukan ibadah umroh maka kita akan mendapatkan banyak pahala, namun tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Nah, selanjutnya yaitu syarat wajib umroh. Yang pertama muslim, yang tadi kita bahas kan, jika seseorang tersebut tidak muslim maka tidak boleh melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu, yang keempat merdeka, dan yang kelima bebas dari gangguan saat perjalanan. Nah, adapun rukun umroh. Rukun umroh adalah elemen pokok yang harus dilakukan dalam pelaksanaan umroh. Sama seperti haji tadi, haji jika hukumnya tidak dilaksanakan maka dia akan mendapat denda. Sedangkan kalau umroh jika tidak dilakukan maka umroh seseorang tersebut dianggap tidak sah. Yang pertama yaitu ihram. Ihram tadi niat dan pakaian khusus yang digunakan saat memulai ibadah umroh. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf yaitu merupakan ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana dalam umroh tawaf dilakukan sebagai salah satu rukun utama, di mana tawaf ini dilakukan setelah memasuki Makkah dan sebelum melakukan sa'i. Selanjutnya itu sa'i. Sa'i adalah ritual berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Selanjutnya itu tahallul, di mana tahallul bagi pria mengundurkan rambut adalah sunnah yang sangat dianjurkan, namun memendekkan rambut juga diterima. Sedangkan bagi wanita hanya memendekkan rambut lebih dianjurkan, yaitu memotong sedikit ujung rambut saja sebagai simbol pembersihan dan penyempurnaan ibadah. Selanjutnya itu tertib. Semua rukun umroh ini harus dilakukan secara berurutan, di mana dalam urutan yang telah ditetapkan, urutan ini adalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Maka kita melakukan umroh ini harus berurutan ya. Selanjutnya wajib umroh. Di mana selain rukun umroh tadi
ada juga beberapa kewajiban yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan umroh. Jika salah satu kewajiban ini kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan denda ataupun dam. Yang pertama, ihram dari nikah. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang saat ihram. Selama berada dalam keadaan ihram, ada beberapa larangan yang harus kita jauhi. Larangan yang pertama yaitu hubungan intim, memakai pakaian berjahit, memotong rambut atau berkuku, memakai wewangian, dan berburu binatang. Nah, jika larangan ini kita lakukan, salah satu larangan ini kita lakukan, maka kita akan harus membayar denda. Namun ibadah umroh kita ini tetap sah. Paham? Paham, Bu. Nah selanjutnya itu tadi Ibu sudah membahas tentang materi haji dan umroh. Anda apa semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Siapa tahu apa itu haji? Asal haji Itu nggak usah dijelaskan cuma Nah, Ibu akan mengadakan evaluasi, yaitu pertanyaan siapa yang cepat menjawab pertanyaan. Ibu beri bintang nanti di nilainya pasti menerima lapor ya. Pertanyaannya, apa saja syarat wajib dan sah haji? Pak Syarat wajib dan sah haji: 1. Islam, 2. balik, 3. berakal sehat, 4. merdeka, 5. mampu, 6. adanya mahram bagi seorang perempuan. Kita beri hapus kepada Ibu. Nah selanjutnya pertanyaan tentang umroh ya. Tadi kan sudah haji, selanjutnya kita membahas pertanyaan tentang umroh. Pertanyaannya, siapa yang tahu apa saja rukun umroh? Nah, kepada Mirna, Ibu silakan. Rukun umroh itu ada 5, Bu. Ya. Ihram, wukuf, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, Iya.